khususnya anak-anak kalian, di mana sekolahnya, kemudian nanti setiap kota kan kita ada perkumpulan, itu jangan ragu. Apalagi kita lebih dulu kenal daripada mereka, ya kan? Jadi mungkin di Blitar ngumpul terium, kadang-kadang kita nyantai di kebun belimbing, di kebun ini gitu. Tidak saudara, tolong nggak usah ragu, bilang aja saya ketemu Buya di Hong Kong, apa Pak? Bergabung nanti, nggak harus keluar duit, tapi hati yang serius, hati yang tulus. Suamimu juga, kalau suami baik yang ditanyakan, buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dia, ini dari seorang perempuan ada keadaan yang kesulitan dia. Jadi yang pertama, keadaan pertama, jika ada seorang anak, dia punya bapak. Sekarang bapaknya udah meninggal. Sebelum ketika bapaknya masih hidup, bapaknya pernah melakukan hal-hal yang menakutkan. Terus anaknya juga pernah kena musibah, temennya itu berniat bantu, disuruh ngamalin amalan-amalan, tapi nggak sampai selesai, ternyata mendekatkan. Dan keadaan yang terakhir, jika di satu desa itu ada anggota keluarga masih dia berpuasa, dia sholat, jika ada orang yang meninggal atau mengenai kematian, itu masih mengadakan ritual-ritual kayak masuk kurban. Nah itu bagi masyarakat yang mungkin nggak tahu, datang ikut menyaksikan, ikut menikmati hidangan, dan kan biasanya pakai karbo itu dagingnya dibagikan ke masyarakat. Itu sikap yang baiknya gimana Bu? Baik, kesirikannya apa tadi? Tadi nyembelih tadi. Jadi kesirikannya apa supaya tahu kesirikan yang dimaksud seperti apa? Yang pertama, kalau si anak saranin temannya itu suruh mengamalkan 4 amalan, yang katanya pakai air garam, baca Al-Fatihah buat minum, nah, terus buat mandi, terus buat ditaruh, disiram ke depan rumah. Terus yang ketiga itu diet, tapi nggak selesai soalnya. Apa itu yang ketiga coba? Jadi dia kan kena musibah, katanya ada yang bikin. Dia disuruh nyiapin garam, baca kayak dikir-dikir, terus nulis nama orangnya, ditulis ke kertas, disuruh simpan. Tapi dia sadar itu mah jadi nggak dikerjakan. Apa lagi yang lain? Kalau yang di desa itu sebenarnya setiap desa berbeda-beda itu ada anggota yang masih menjalankan ritual-ritual. Seperti apa? Katanya kan masih tahu. Nyembelih tadi. Ya sekarang contohnya harus ada soreka. Contohnya kalau ada yang meninggal itu pakai kerbau. Kerbau? Nyembelih kerbau? Ya. Baik, terus apa lagi? Terus ya kayak bentar. Kayak ritual baik. Kayak apa? Mencambuk? Ya, cambuk buat kaki. Oh baik. Yang kayak nyiapin barang-barang yang baik. Baik, insyaallah. Jadi gini ya. Yang pertama adalah satu-satu bagus di saat kalian belajar agama kemudian ada kecemburuan, sebab yang paling membahayakan agama kita itu kan melakukan sesuatu yang syirik. Itu benar. Melakukan syirik itu menjadikan amal kita sia-sia, seolah-olah beriman tapi tidak beriman. Cuman harus dipahami apakah betul itu sesuatu yang dikatakan syirik. Yang ngomong siapa, kan begitu kan. Sekarang hari ini ada orang dengan kebodohannya mengatakan syirik, dan ada orang dengan kebodohannya melakukan syirik. Semuanya kalau dengan kebodohan kan repot. Nah, atau ketidakmengertian paling tidak. Makanya yang dikatakan syirik tadi seperti apa? Misalnya kalau ada orang mengambil air garam lalu dibacakan Fatihah kemudian disiramkan, tentunya tidak akan jadi masuk syirik. Hanya mungkin yang benar tidak seperti itu, tapi tidak sampai derajat syirik pun dia membaca surat Al-Fatihah. Mohon maaf ini kepada semua adik-adikku semuanya. Justru Buya kasih rambu-rambu, hati-hati dengan sekelompok orang yang dikit-dikit mengatakan orang lain syirik. Sekarang ada sebagian, ada orang meninggal dunia kemudian menyembelih kambing untuk selamatan. Ini dikatakan, katanya ini adalah korban seperti orang musyrik zaman Nabi, nyembelih korban untuk
berhala dan sebagainya. Loh, ini sedekah. Kalau Anda menyembelih kerbau, sapi 6 pun sedekah, asalkan duitmu sendiri, bukan duit ini, gak akan jadi masalah. Jadi ada permasalahan bukan syirik dikatakan syirik. Ini bahaya juga, sehingga kita menuduh orang melakukan syirik. Ya seperti itu. Kalau tiba-tiba ada orang suruh mengamalkan amalan, itu tinggal mungkin salah. Ada yang lebih bagus. Tapi untuk dikatakan syirik tidak gampang. Kalau kerbau disembelih ya sedekah. Tapi yang tidak boleh adalah nyembelih. Nah, ini udah jadi masalah. Zaman dulu itu, zaman Nabi ada orang nyembelih, sesembelihan itu adalah karena berhala. Maka kalau ada orang selamatan disamakan nyembelih karena orang meninggal dunia. Oh bukan. Kita ingin bersedekah, ya. Semoga pahalanya mengalir kepada orang yang meninggal dunia. Ini juga ada kelompok yang dikit-dikit mengatakan orang lain syirik. Ini juga bahaya. Padahal bukan suatu yang syirik kayak gitu. Kemudian juga kalau ada yang salah, misalnya tadi tidak tahu campur seperti apa. Yang jelas, Buya senang dengan solehah semacam ini, ada kerinduan untuk menjaga iman. Tapi ditingkatkan setelah itu, tanyakan apakah betul hari itu syirik. Kalau memang tidak, kenapa harus kita katakan syirik? Menuduh orang berzina dosa besar, ya kan? Menuduh orang melakukan bid'ah juga dosa besar. Apalagi menuduh orang melakukan syirik, sementara dia bukan melakukan kesyirikan. Jadi seperti itu. Jadi dicek kembali. Kalau di kampungnya ada orang kegiatan, tetap ada orang meninggal, dia menyembelih kerbau, asalkan kerbonya sendiri, bukan kerbonya orang meninggal. Saya sebagai seorang anak, sebenarnya orang meninggal dulu kan harus waris, nggak boleh. Mohon maaf, asal selamatan nggak boleh dari harta waris. Kalau Anda katakan selamatan untuk keluarga Anda dari duitmu, bukan dari duit peninggalan. Duit peninggalan milik bersama, harus dapat izin semuanya. Ini kadang-kadang latahnya anak yang paling gede, langsung kerbonya disembelih. Sapi nggak boleh itu nyembelih kerbau itu, karena kerbau milik bersama. Ada yang punya utang, mewaris. Jadi ini ada ilmunya. Jadi untuk masalah kesyirikannya solehah dicek kembali, karena itu belum tentu syirik. Kalau hanya masalah air garam didoain, ya kenapa harus kasih garam? Air teh barangkali biar enak diminum. Kalau mau disebar nggak apa-apa, itu bukan suatu kesyirikan. Akan tapi perlu diluruskan saja. Tapi bahkan dianggap sebagai maksiat pun tidak sampai, karena apa? Dia membaca doa. Mediasi atau bahasa lain adalah didiamkan di air garam. Air garamnya disiram. Dari segi kesyirikan tidak ada kesyirikan. Dia membaca ayat, bahkan disebutkan ayat Al-Quran bisa menjadi sebab kebaikan. Bahkan apalagi surat Al-Fatihah. Fatihah adalah ruqyah yang sungguhnya pengobatan untuk segala macam permasalahan dengan baca Fatihah. Bisa secara langsung atau media mak sebagian ulama mengatakan boleh dengan airnya, karena orangnya nggak bisa air dibacakan. Ada yang mengatakan semacam itu. Jadi tentunya ini satu sisi dari solehah yang bertanya ini, kecemburuan itu perlu. Tapi setelah itu ditingkatkan dengan dibarengi dengan ilmu, belajar untuk tahu apakah ini syirik atau bukan syirik, seperti itu. Memang mungkin ada di masyarakat kesalahan-kesalahan. Misalnya nyembelih kambing untuk, mohon maaf bahasanya Jawa Timur, ganyangan. Mbah inilah itu jelas itu. Tapi kalau kenapa kok nyembelih kambing, dan jangan sebut korban juga, bukan korban kok. Nyembelih kambing untuk selamatan, ya biar selamat, namanya tawasul dengan amal soleh, bahasanya selamatan. Ada masalah sesajen. Dan sesajen itu bisa saja kalau memang sesajen mengikuti gaya Hindu Buddha, kita pun tidak boleh mencaci agama orang lain. Kalau orang Muslim nggak boleh ikut-ikutan, karena sesajen itu menyajikan sesuatu untuk keyakinan mereka. Tapi kalau Anda menyajikan makan untuk kaum muslimin, kambingnya enak, sate enak, saji menyajikan, tapi bukan dengan keyakinan seperti orang agama lain, menjadi boleh dong. Karena apa? Sesajen tak maknanya adalah saya menyajikan makan yang enak, alumni Hong Kong ini makan bersama, ya menyajikan makanan. Tapi kalau sesajen dalam bentuk keyakinan, apalagi nanti dimakan oleh mbahnya meninggal dunia, ini aneh, mbah mas sudah meninggal. Ya, ini nggak ada itu ya. Jadi tolong satu sisi waspada tentang kemusyrikan harus, tapi ditambah lagi dengan ilmu supaya kita tidak mengatakan syirik sesuatu yang tidak syirik. Jika benar pun orang tua melakukan kesyirikan, tidak boleh dengan kekerasan, akan tapi dengan cara halus. Karena apa? Bisa jadi mereka belum sempurna belajar agamanya. Tidak seperti kalian. Kalian bisa ngaji, dulu susah ngaji kan gitu ya. Sekarang bisa ngaji. Makanya ayo pelan-pelan, lembut, tidak boleh dengan kata kasar, caci maki, olo-oloan, apalagi kemudian tidak ngajak ngomong dan sebagainya. Tidak diajarkan dalam Islam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, ini ada beberapa pertanyaan dari para akhwat. Bismillah.
Bagaimana cara menyikapi orang tua, terutama ibu yang selalu melampiaskan amarah ke anak perempuan? Kalau anak laki-laki didengar, didukung, sedangkan anak laki-laki sering berkata kotor kepada ibu. Tapi saya dianggap dikata-katain sebagai anak yang nggak bisa membahagiakan ibu. Baik, saya membaca dari sisi lain. Kalau kalian jadi orang tua, ini nasihat sekali, jangan suka membedakan. Membeda-bedakan anak itu meracuni hati mereka. Tidak adil itu bahaya. Tidak adil itu bahaya sekali. Hanya gara-gara anak mama, anak paling disayang. Sehingga yang lainnya kalau ngomong ke dia itu gak didengar. Ngomong ke ibunya, pasti lewat adik terkecilnya. Dek, yuk kita hari liburan ini kita ke sana yuk. Kamu ngomong dek, ya pak, ngomong adiknya ke ibunya langsung disetujui, langsung kan. Kalau ngomong adik pasti setujui. Coba kita ngomong boro-boro, nah mulai gunjingan dibalik. Biarpun dia berangkat. Akhirnya menjadi benci kepada adiknya. Bapaknya meninggal dunia, bakal terzalimi adik. Nggak boleh. Biarpun katanya badung bandel, nggak boleh kita menampakkan ketidakadilan kita kepada anak. Termasuk membunuh karakter, membunuh watak. Baik. Ya, jadi seperti itu. Ketidakadilan itu bahaya sekali. Ketidakadilannya, makanya jangan sampai tidak adil. Kemudian ini hati-hati, jangan rusak anak-anakmu jadi kebencian. Sehingga kalau adik pasti ngomong didengar. Akhirnya benci pada adiknya tanpa kita sadari, sehingga waktu kita meninggal dapat waris. Kemudian kalau ini jawabannya, menemukan orang tua tampak tidak adil, jangan sampai kita juga rusak dengan ketidakadilan orang tua. Orang tuaku tidak adil kepadaku, aku tidak boleh benci pada abangku. Hati-hati. Sebab setan itu ingin menjerumuskan kita dengan orang tua yang tidak adil. Orang tua tidak adil, gara-gara orang tua tidak adil, saya dendam, marah sehingga kita musuhan sama adik. Kata setan apa? Ibumu masuk neraka dengan tidak adil, kamu masuk neraka dengan permusuhan. Maka tadi yang anak perempuan yang sering dimarahi ibunya, bersyukur, menata hati. Aku tidak boleh terpengaruh dengan ibuku. Tetap aku harus baik dengan ibuku, aku harus tetap baik dengan abangku. Adapun sebabnya tinggal kita mencari. Kenapa kok ibuku baik banget sama abang? Mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu. Yang jelas ini, balik aja. Jangan sekali-kali menganggap orang tuamu tidak adil, biarpun tampak di matamu tidak adil. Karena kita tidak tahu. Mohon maaf, mungkin orang tua membelikan kakak rumah di sana. Bukan berarti tidak membelikan kita. Bisa jadi belum. Atau sudah dipikirkan. Cuman kadang sang anak busuk hati, mama tidak adil. Mama gak adil. Tidak boleh. Jangan sekali-kali mengatakan ayah tidak adil. Maka tadi yang punya masalah, kalau Anda sering dimarahi dan sebagainya, Anda belajar ilmu hari ini. Kalau mau dimarahi, Anda tidak boleh terpengaruh. Lihat, kalau Anda dengan kesabaran Anda tidak dibiarkan, tidak cuma-cuma, Allah akan ganti dengan segala kebaikan. Gak ada alasan membalas ibunda yang marah-marah. Ya tinggal nanti caranya minta, ya Allah semoga kau lepaskan kami dari amarah ini. Baik, bisa jadi ibu menjadi baik, kemudian menikah dengan suami yang baik, sehingga hidup rumah tangga yang baik, indah, selesai. Allah Maha Kuasa untuk menyelesaikan. Yang jelas, jangan menjadikan sebab Anda marah dengan ibunda Anda dan marah sama anak laki-lakinya. Sebab kalau Anda marah dengan ibunda, bekti gak punya, dengan saudara, mutus dari persaudaraan, mukotimah, berebut waris, raka semuanya. Itu saja. Lihat, wallah alam bisawab. Baik Buya, pertanyaan berikutnya, Buya perkenalkan bertanya bagaimana hukumnya memakan daging yang disembelih oleh non-muslim pakai mesin, karena di sini mayoritas non-muslim. Dan yang kedua, apa boleh makan makanan bekas sembayangan? Baik. Makanan orang non-muslim, sembelihan orang non-muslim selagi dia adalah orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang disebut dengan ahli kitab, dan cara menyembelihnya seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan binatangnya binatang yang halal, maka kita boleh memakannya. Tapi ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, selain daripada itu, kita tidak boleh memakannya tanpa harus mencaci dan merendahkannya. Orang cerdas itu nggak usah pusing. Artinya bisa saja kita mencari makanan yang lain. Kita bukan negeri ini, oh, Masya Allah. Yang menjadi masalah kita kadang-kadang tidak sabar. Adapun sajian untuk sembahyang itu ya, misalnya tonton dikasihkan ke kita dan sebagainya, dia itu dengan keyakinan mereka, kita tidak boleh mengikutinya. Tapi kalau bisa diberikan kepada kita, dilihat yang diberikan. Kalau buah apel,
Anda boleh makan, karena bagi mereka ini adalah mungkin ya kebiasa. Tapi kalau misalnya daging-dagingnya yang bagaimanapun ya nggak boleh, karena mereka bukan ahli kitab. Tapi tidak boleh kita mencaci dan merendahkan. Cukup Anda tinggalkan makanan yang lainnya. Mungkin majikannya adalah, mungkin agamanya bukan seorang Muslim, kemudian juga orang Yahudi dan Nasrani, maka sembelihannya pun adalah, ya sudah nggak saya ikut makan. Kan bisa masakan yang lain, bisa nasi goreng, nggak pakai telur nggak pakai sebelah. Sudah, jadi masih mudah. Jangan bikin susah. Ya, jadi seperti itu hukumnya, hindari. Tapi kalau memang orang Nasrani atau Yahudi nyembelih di tempatnya dengan cara yang benar, maka itu adalah halal untuk kita makan. Baik, jadi cerdaslah. Jangan gampang merasa, wah susah. Kita sendiri ternyata bikin susah. Kenapa harus bikin susah? Baik, itu saja. Kalau yang bekas sembayangan tuh berarti beri ilmu ya. Misalnya kalau mereka ditaruh di satu tempat gitu ya, kayak sebagai bentuk ibadah mereka. Terus kita ngelihatnya mubazir. Misalnya gitu tuh ya, terus buahnya mungkin diambil, kayak gitu boleh nggak Bu ya? Kalau sesuatu itu tidak ada hubungannya dengan ibadah dan keyakinan mereka, maka misalnya kalau ada keyakinan, kalau ada yang mengambil berarti langsung dikabul oleh Tuhanku. Nah ini Anda jangan ambil, nanti menjadikan dia semakin yakin dengan Tuhannya, bukan Tuhan, Tuhan yang diyakininya. Tapi kalau permasalahan itu bakal dibuang dan batin, sudah selesai kisahnya, itu ada seperti barang dibuang di rongsok, Anda boleh mengambilnya. Selagi barang-barang yang halal bagi Anda, misalnya jarum untuk nusuk, untuk apa? Untuk jahit misalnya, atau apa, ya sah-sah saja demikian. Selagi waktu Anda mengambil tidak dihubungkan dengan keyakinannya. Seperti itu. Jadi biasa seperti buang di sampah. Nah, kita mengambil di sampah, kalau dibuang kita ambil adalah halal karena bakal dibuang. Seperti itu. Baik, insyaallah. Baik, di Indonesia juga ada, di sini juga ada. Baik ya. Pertanyaan berikutnya, saya sudah menikah 23 tahun, tapi suami saya hampir 7 tahun tidak menafkahi. Malah sebaliknya, saya selalu kirim uang, katanya buat bayar hutang. Jika saya menggugat cerai, tapi dia tidak mentalak saya, apakah perceraian saya ini sah Bu ya? Terima kasih. Baik, wahai istri yang lagi kerja di Hong Kong itu kayaknya. Kalau suami, pada dasarnya suami itu memberi nafkah, tapi namanya keadaan hidup kita tidak mengerti. Bisa jadi suami itu sangat baik, maka tidak boleh serta-merta kita memutuskan iya cerai dan sebagainya. Ustaz berikan petunjuk yang salah juga nggak benar. Kita ingin tahu, kalau ternyata suamimu ternyata orang yang dirundung duka, mohon maaf, yang semula bisa berikan nafkah, tak taunya 7 tahun, kan 23 diambil 7 kan berapa? Sisanya berapa belas? 13 ya? 16. Berarti 16 sudah beri nafkah dong paling tidak. Masa mungkin, mohon maaf, ibunya punya utang, mau nyekolahkan adiknya, sakit dan sebagainya, sehingga sang suami tersebut akhirnya terlilit juga. Karena ini maka dia harus bayar utang. Berarti dia bukan orang jahat, kecuali dia judi, dia mabuk, dia begini. Inilah ceritanya. Tapi kalau laki-laki baik, bisa saja dia terjebak dalam permasalahan, mungkin ingin bantu ibunya yang bermasalah, akhirnya apa? Lalu Anda sebagai seorang istri, ini istri istimewa, membantu suaminya untuk mengentaskan diri daripada permasalahan. Tapi yang jelas dong, nah, misalnya harus ada suami harus, mohon maaf, kalau suami bohong lain cerita. Saya tidak bicara tentang suami bohong. Masalah kebohongan lain cerita. Kalau suami pembohong ini, oke, lain, minta cerai itu babnya beda. Ya boleh tentunya. Tapi bisa jadi jangan sampai diburu-buru minta cerai, jangan-jangan dia adalah laki-laki yang menghantarkan Anda ke surga. Misalnya dia orang butuh, punya hajat. Hebat banget ini istri membantu suaminya yang terlilit utang. Sah. Namanya manusia kan begitu, masa hanya senangnya saja. 16 tahun senang, giliran suaminya susah, lalu dia tidak mau. Ini bagaimana? Lalu saya minta cerai, ntar dulu, mohon maaf. Jadi selesaikan, tanyakan dulu permasalahan apa. Kalau ternyata suaminya itu memang punya masalah, mustahil dia minta cerai. Kalau orang punya hati dan punya cinta, mungkin terenyuh, iya bang, akan cepat saya selesaikan. Akan ngomong begitu. Tapi menjadi masalah adalah sering komunikasi dengan yang salah, dengan orang yang salah, bergaul dengan salah. Di saat suami terpuruk malah dibuang. Mana pengabdian? Mana cinta? Mana keindahan? Indahnya cinta itu bukan di saat menerima, tapi di saat memberi pun dia bangga. Alhamdulillah abang, aku bisa nyicil tahun ini. Beneran suaminya. Maka pertanyaan yang kedua, bolehkah saya ngadukan cerai? Bener kalau memang suaminya badung, dikasih uang hilang buat judi, terbukti judi, pinjaman online segala macam, wah fasik, mabuk segala macam. Ya sudah,
ngomongnya hari ini telat, kenapa tidak dari dulu minta cerai? Kalau suami nggak bener. Kalau suami nggak bener, loh kenapa? Karena tidak benar akan merusak. Kalaupun punya anak, tidak akan dididik anaknya menjadi baik. Suami fasik, seorang istri boleh minta cerai. Tapi kalau suami dalam keadaan terlilit begitu, boleh minta cerai. Tapi adalah keindahan tidak seperti itu. Ada suatu contoh ini. Pada zaman Nabi ada seorang wanita. Itu punya suami, melarat, nggak punya apa-apa, kikir. Apa melarat sehingga perempuan itu ngadu ke Rasul. Ya Rasulullah, saya punya suami nggak punya apa-apa. Lalu Nabi bertanya, lalu bagaimana selama ini yang nafkahi kamu? Saya sendiri ya Rasulullah. Cuman saya tidak harus ke Hongkong. Maksudnya saya tidak, maksudnya di rumah cukup. Dengan apa? Dengan sisa peninggalan korma. Ya Rasulullah, kami yang mencukupi dengan peninggalan orang tua saya. Cuman maksud kami ya Rasulullah, masa yang nombokin kok saya terus? Saya kan punya anak juga. Baginda Nabi menjawab dengan jawaban fikih dan akhlak. Jawaban fikih yang pertama Nabi menjawab, kalau memang suamimu tidak bisa beri nafkah, maka kamu tidak salah kalau minta cerai. Sebab ini namanya nafkah kan setiap hari, gak ada oleh orang ngomongin, ya makanya minggu depan ya. Kata Nabi dengan jawaban fikih keadilan mengatakan, kalau memang suamimu tidak bisa beri nafkah, kamu boleh minta cerai. Langsung mendengar berita sampai di sini itu, manusia wanita terbagi dua. Langsung terputar-putar otaknya, oh minta cerai. Ini langsung ini. Ya kan begitu ya? Langsung, pasti ini golongan orang bodoh. Jadi itu kenapa? Masa hidup hanya dulu. Rupanya wanita yang pada zaman Nabi bukan orang bodoh seperti tadi itu. Tadi yang mana tadi? Bukan seperti yang tadi itu, yang bodoh tadi, bukan. Tidak ada, bukan, kamu cerdas. Bukan seperti wanita bodoh tadi. Tapi yang tanya Nabi ternyata dia cerdas. Dia diberi jawaban semacam itu. Mitru minta cerai saja. Dia bertanya, ada pilihan lagi ya Rasulullah? Ada, pilihannya adalah engkau mencukupi seperti yang sudah kamu lakukan dan engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Langsung wanita tersenyum, ya Rasulullah, saya tidak akan minta cerai dan saya akan cukupi dan saya mendapatkan pahala berlipat-lipat. Memang suaminya bukan nakal Bandung, tapi memang hajatnya seperti itu. Nah, kan selesai urusan keindahan cinta. Gak penting rezeki dari siapa, yang penting rumah tangga tercukupi. Yang gak benar ya itu, sudah punya mabuk, judi, kemudian zina segala macam. Waduh, ini adalah gak benar. Kekerasan segala macam, nah ini lain cerita. Ini tolong, makanya hati-hati dengan suami yang baik, apalagi terjepit semacam itu. Kalau memang dirimu punya hati, gak akan mungkin berani minta cerai. Bahkan mungkin dengan berkebanggaan abang sabar ya bang, semoga biarpun kontrak saya terakhir ini semoga terselesaikan utangnya. Akan seperti itu, bukan malah minta cerai dan sebagainya. Seperti itu ya. Hati-hati, suamimu. Tapi lihat kalau saya ketemu laki-laki ongkang, menjijikkan. Ongkang, siapa betul-betul jujur. Banyak masalah orang sini. Ongkang, nggak mau kerja. Yang penting harus kerja biarpun tidak dapat duit. Kerja dulu dong, usaha. Saya minta tolong. Saya kalah sama kerbau. Anda tahu kerbau dah? Saya lihat kerbau itu pasangan kerbau laki perempuan waktu ke sawah itu. Nggak ada kerbau laki-laki ngomong, di kerbau makanan buat aku. Nggak ada. Cari makan sendiri. Kerbau aja sendiri. Laki-laki numpang istri model apa itu? Kalau suamimu kayak kerbau enggak kan? Suami baik. Maksudnya kalau suami berusaha, kalau belum punya hasil maka tidak ada masalah cerita. Dan istri yang hebat. Sampai dalam kisah itu wanita-wanita cerdas soleha akhir zaman tuh pada berkata begini, ya Allah, jadikan suamiku miskin biar saya saja yang kaya. Kenapa? Biar dia banyak pahala, karena cerdas dia. Biar suaminya ibadah aja, nganterin dia kemana, yang punya duit dia, yang penting anak tercukupi, kan beres ya. Tapi yang bodoh di pertengahan sudah minta cerai tadi itu. Suami minta cerai, bukan begitu ya. Insya Allah indah semuanya. Wallah alam bisawab. Ya, bismillah. Pertanyaan berikutnya, saya berusaha mempertahankan rumah tangga di sekitar teman-teman yang banyak berbisa. Banyak yang mengatakan saya bodoh, tapi biarkan karena Allah lebih paham tujuan saya menghormat kepada suami. Akhirnya saya dan suami juga sering berselisih karena omongan orang sekitar.
Dan nanti kalau saya pulang, apakah perlu melakukan akad lagi karena selama LDR sering cekcok ya? Tidak. Percekcokan tidak menjadikan cerai asalkan suami tidak mengucapkan kalimat cerai. Akan tapi itu tadi mohon maaf, Buya sampaikan, banyak orang menjadi janda itu justru karena di saat wanita tersebut sudah mulai menemukan keberhasilan. Ini banyak sampai hari ini di kocek kami itu nama-nama janda yang minta suami. Banyak, rata-rata mereka sudah mulai sukses. Hati-hati. Yang sukses hati-hati. Amin. Semakin patuh pada suami, semakin tunduk pada suami. Makanya itu tadi, gara-gara suami gini langsung minta cerai, mohon maaf. Apakah perceraian menjadikan dia selamat? Belum tentu, mohon maaf. Naudzubillah, perzinahan terbuka di hadapan matanya, digoda laki-laki dan sebagainya, Masya Allah. Sementara kalau punya suami, punya halal, terjaga, hormat, biarpun suami mohon maaf tidak memberi nafkah, yang penting dia tidak mengganggu, itu masih lumayan, dia punya kehangatan. Kan hanya orang bodoh, mana coba ada dua perempuan, yang satu, dua perempuan contohnya, yang satu punya suami baik, cuma dia tidak bisa beri nafkah, tapi berikan kehangatan, punya kalimat yang baik. Ini perbandingannya, dia tidak beri nafkah, dan istri yang diberi nafkah diberi rezeki oleh Allah yang cukup, sehingga suaminya bisa dipenuhi dan sebagainya. Suaminya hanya dari sopirnya dia, tapi kehangatan memberikan kemesraan. Yang satu, seorang istri nggak punya suami, punya duit bengong tak setiap hari. Ayo, beruntung mana? Beruntung yang pertama, suami kehangatan dong. Belakang dia setiap memberikan kepada suaminya dengan penuh kebanggaan. Abang ini, ya, sederhana. Seperti itu ya. Semoga Allah menjaga semuanya, memuliakan semuanya dunia dan akhir. Milih suamimu kaya atau kamu kaya? Semuanya kaya. Kamu banyak duit, suamimu soleh, suruh ngaji, dok suaminya doain. Ini harus pendidikan, adab ini penting karena ini kenyataan. Setiap perempuan sudah mulai kesuksesan, mulai ada kertaan di rumah tangganya, sudah mulai ngangkat suara, mentang-mentang dan sebagainya. Ini sebab. Sehingga di dalam catatan syarat wanita kerja, wanita karir yang kelima adalah semakin tawadhu. Kalau semakin tawadhu akan semakin indah rumah tangga. Subhanallah, indah ya. Bayangin, abang nggak usah kemana-mana bang. Jadi mau kemana pun, ini ada kejadian satu perempuan, seorang profesional, dia adalah dengan rezeki yang cukup, akhirnya menikah dengan seorang yang ternyata jadi pengawal pribadinya kemana-mana, Allah. Ke rumah sakit diantarkan suami, makanan siang, makanan diantarkan suami. Indah sekali. Hidup indah itu gampang, yang susah adalah otak kita. Baik, itu saja. Baik Bu ya, selanjutnya Bu ya, pertanyaan, orang anak diperintahkan berbakti kepada orang tua, apakah kita dosa ketika nggak menuruti orang tua untuk melanjutkan kontrak? Karena di sini kita banyak di sini pegang babi, sholatnya berantakan, bagaimana Bu? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak boleh kita patuh kepada manusia ternyata kita masuk dalam maksiat. Jika ternyata di tempat, jadi mungkin kita harus kembali pada orang tuanya. Cuman orang tuanya nggak bisa ngobrol dengan kami, tapi paling tidak Anda akan menjadi orang tua. Jangan dipaksakan anak Anda untuk bekerja di tempat yang dia adalah tidak dekat kepada Allah. Hari ini banyak orang tua yang punya anak selesai kuliah itu nggak peduli, yang penting kamu dapat bakat kerjaan. Nggak ngerti disuruh dia kenal zina, kenal mabuk, kenal judi, karena salah pergaulan. Makanya pastikan pekerjaan pun adalah halal di tempat yang terhormat, yang menjaga imannya dan akhlaknya. Nah tadi ada disuruh melanjutkan kontrak sama orang tua, gitu. Orang tua melanjutkan kontrak mungkin karena kebutuhan. Kemudian keadaan di sini mungkin menurut dia adalah, kalau masalah urusan babi dan sebagainya itu mudah dihindari. Anda mengerti ilmu wudhunya, ilmu bersucinya. Jika kalau bersentuhan dengan babi adalah Anda cuci dengan cara itu. Akan tapi tetap yang paling utama adalah Anda bisa segera menyelesaikan kontrak, hidup indah dirumahkan gitu ya. Cuman sekarang dalam irama jihad, bagaimana caranya? Ya kalau harus bersentuhan dengan babi, bersentuhan, setelah itu Anda cuci dengan cara yang benar. Dengan cara bersuci yang benar, ambil debu, nanti adalah dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu airnya, sudah selesai. Kemudian dia tidak usah makan, menghindar, kecuali mohon maaf adik-adikku yang solehah, jika urusannya sangat berbahaya, urusan kehormatanmu, menggoda kehormatanmu, sering mengganggu di kamarmu dan sebagainya,
mohon maaf, harus segera berpindah atau meninggalkan tempat tersebut. Karena apa? Ini ada urusan dengan syahwat. Semula tidak mau bisa saja menjadi mau. Na'udzubillah. Itu adalah sangat terpuruk, sangat terhinakan orang-orang semacam itu. Jadi sebisa mungkin menggabungkan dua hal, ya kan? Menjadikan orang tuanya tenang. Dan tenang itu senangnya tuh bagaimana? Bisa jadi nanti buat usaha di rumah, Umi, Abi, saya akan buat usaha di rumah, ini loh usaha saya. Pulang. Kalau masih di sini tetap menjaga kehormatannya, keselamatan akhlaknya, ya, untuk menyenangkan orang tua. Tapi terus ada batasnya. Cuman yang jadi masalah hari ini ada sebagian orang tua atau sebagian, mohon maaf, keluarga yang tidak mau tahu, hanya ingin menjadikan anaknya orang cari duit, tidak dipikir tentang masa depannya. Kalau semacam ini tentu kamu berpikir ulang. Berpikir ulang bukan berarti melawan orang tua, tidak. Orang tua tidak boleh dilawan. Tapi segera merayu orang tua bermacam-macam cara, minta bantuan kepada siapapun untuk menghampuni orang tua agar kalian bisa pulang untuk bisa bangun kehidupan yang baru, yang baik di rumahmu nanti. Insya Allah seperti itu. Baik Bu ya, pertanyaan berikutnya masih siap dengerin lagi ya? Sampai jam berapa Mbak Nuris? Berapa menit lagi saat azan? Berapa menit? Jam 1 azan. Oke, bismillah. Buya, saya trauma dengan sudah berumah tangga 2 kali gagal. Dan saya ke Hong Kong dari 2010 sampai sekarang. Ada seorang ngajak nikah, tapi saya berat menerima. Gimana dengan rasa trauma itu? Trauma ini termasuk permasalahan penyakit mental di dalam dirimu. Mental yang harus benahi, maka ini dilibatkan ahlinya. Paling tidak bisa ngobrol dengan orang yang mengerti tentang masalah mental atau cara berpikirnya sempit. Satu, sehingga pengalaman pahitnya itu betul-betul menghantuinya, sehingga menjadikan dia tidak berani melangkah lagi karena 2 kali gagal. Baik, kemudian yang kedua, Harap tenang ya. yang kedua adalah kamu yang mengukur dirimu sendiri. Jika dirimu memang punya hajat, mohon maaf, mungkin kamu tidak, ada seorang perempuan dijauhkan daripada urusan syahwat. Tidak pernah nonton yang enggak, dia lempeng hidup ya udah usah pikiri pernikahan, enggak ada masalah. Bisa saja pun sudah tidak ingin. Akan tapi kalau memang dalam dirimu ada syahwat, bangkit sebagai wanita normal, ada syahwat, maka trauma harus segera dipangkas. Menikah, dan tidak semua laki-laki kayak dia. Tapi ini harus melakukan 2 hal, koreksi diri. Karena 2 kali gagal, jangan-jangan yang jadi masalah adalah Anda loh ya. Karena 1 lawan 2. Karena sudah 2 kali Anda gagal, bisa jadi Anda. Jadi maksud kami adalah koreksi diri dulu. Barangkali belum pernah dengar ceramah tadi, Anda paling suka marah-marah mungkin kemarin. Karena sudah lama di Hong Kong, banyak duit mungkin. Nah, mungkin sebabnya itu, kita tidak tahu apa sebabnya kok sampai terjadi perceraian lagi. Apakah Anda memang salah menjalani hidup sehingga menjadikan kesel suami Anda lalu terjadi berantem? Mungkin kalau Anda sudah punya ilmu hari ini kayaknya jadi beda. Jangan takut setelah menikah. Anda dimarahi pun Anda senyum, besok gak berani marah lagi dia. Karena dengan senyum Anda, dengan kelembutan Anda. Jadi ini yang pertama, ada yang kedua saja adalah Anda melihat kebutuhan diri Anda. Kalau Anda memang butuh kebutuhan urusan pribadi tadi, maka Anda harus menikah. Sebab kebutuhan pribadi tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Bukan itu halal. Kemudian terjadinya perceraian, bahan evaluasi. Anda duduk dengan orang, kalau seandainya dia bertanya, duduk dengan kami, akan kami tanya, sebab ini kami ketahuan siapa yang nggak benar. Bisa jadi jawabannya adalah engkau yang tidak benar, dia tinggal berbenah. Kalau ternyata yang nggak benar adalah pasangannya, oh jangan khawatir, manusia banyak yang baik, segera nikah, bakal ketemu orang baik. Tapi yang jadi masalah, ini yang repot, yang nggak benar dirimu. Biarpun datangkan laki-laki baik juga rusak karena perilakunya, karena akhlaknya, mulutnya celaka-celekit, seenaknya, gak menghargai mertua, segala macam. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau permasalahannya di pasangan Anda, jangan khawatir, Anda solehah akan ketemu laki-laki baik. Tapi kalau permasalahan dalam diri Anda yang bertanya tadi, Anda punya masalah, Anda bisa duduk. Ada orang, enggak, duduk dengan kami, saya akan banyak bertanya pertanyaan. Dan pertanyaan nanti akan kami jawab apa yang hendaknya dilakukan. Akan ketahuan. Kalau mau yang jelek Anda tinggal berbenah. Kalau memang Anda yang nggak benar, biarpun didatangkan laki-laki kayak apa, bukan saja 2 sampai 15-20 kali sampai cerai nanti. Karena diri Anda yang nggak benar. Kalau nggak berbenah bagaimana? Yang jelas trauma tidak boleh. Trauma itu mental dan sudah diselesaikan urusan trauma.
Ada nanti rasa takut kepada Allah, menghilangkan trauma. Kerinduan kepada kemesraan yang halal, menghilangkan trauma. Mudah nanti insya Allah seperti itu. Koreksi dirimu sendiri, baru melangkah lagi. Baik Buya. Buya ada yang minum? Lanjut. Buya mau tanya, ketika kita mau lebih dekat sama Allah, kenapa masalah malah datang bertubi-tubi? Bahkan masalah rumah tangga sudah mulai di ujung tanduk. Bukti-bukti ketidakbaikan suami mulai kelihatan satu persatu. Pernah judi online dan sudah hampir setahun 2 anak gak ditemui, tidak dikasih nafkah, tapi diam-diam menemui wanita lain. Apakah saya salah ketika menyerah ya? Menyerah maknanya kalau menjadi putus asa tidak boleh dong. Kemudian bagi siapapun yang sudah mulai membuat perubahan menjadi lebih baik, dalam bahasa yang ditanyakan, mendekatkan diri kepada Allah, kalau terjadi hal-hal yang kurang nyaman, jangan dianggap itu sebab karena dia dekat kepada Allah. Ada gambaran sederhana, suatu ketika ada orang sudah banyak sedekah ke sebuah tempat, sedekah bangun masjid, sedekah ke pondok dan sebagainya. Ternyata setelah itu kolab, usahanya hancur. Setan membisikkan, gara-gara kamu banyak sedekah ke masjid, ke tempat itu, maka sedekahmu hancur. Habis, usahanya habis. Tuh. Ini kan cara berpikir yang salah. Kalau orang bangkrut tidak harus banyak, di mana-mana ada orang bangkrut. Mestinya dia berpikir cerdas. Alhamdulillah, saya bangkrut, saya sudah banyak sedekah. Itu cuma cara berpikir yang salah. Dipikir bangkrutnya dia gara-gara sedekah. Nggak ada itu. Di sana ada orang paling pelit bangkrut, ada atau tidak? Oh, pelit yang nggak kira-kira bangkrut. Kalau sudah bangkrut bisa saja. Dan termasuk ini godaan setan. Jika kita mau mendekatkan diri kepada Allah, ternyata oh banyak ditampakkan kepada saya gini musibah. Oh bukan. Itu justru untuk mengangkat dirimu. Allah tampakkan sehingga Anda bisa mengambil langkah terbaik untuk masa depan Anda. Jika suami nggak benar dan sebagainya, Anda boleh berpikir bagaimana sebaiknya nasihati suami. Kalau nggak tahu nggak nasihati kan? Nasihat dengan yang lembut, abang kenapa begini-begini. Kalau ternyata nanti nggak bisa dinasihati, Anda bisa mengambil langkah. Itu petunjuk juga dari Allah. Jadi jangan sampai, mohon maaf, siapapun yang sudah mulai mendekat kepada kebaikan, kalau terjadi sesuatu musibah dan sebagainya, jangan berkata karena aku dekat kepada Allah maka Allah timpakan musibah. Enggak. Justru itu adalah petunjuk dari Allah untuk mengangkat derajat Anda. Biarpun kelihatannya negatif, kelihatannya nggak baik secara zahir, tapi sesungguhnya itu adalah pilihan Allah untuk Anda untuk menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Kalau suami begini-begini, banyak yang nggak sholat pun suami yang lain juga ada kok. Kenapa di saat Anda sholat kok Anda hubungkan dengan suami Anda? Anda sholat masih Alhamdulillah, suamiku gak benar tapi aku masih rajin sholat bagi dekat dengan Allah. Tinggal setelah itu komunikasi yang baik. Kalau memang suami tidak bisa menahan maksiatnya, tidak bisa menjaga dirinya, sudah. Baru nanti diskusi. Cerai pun belum tentu loh ya. Suami kasar, KDRT dan sebagainya. Sering yang terjadi, suami saya sering mukul dan sebagainya. Saya minta cerai, oh ntar dulu. Apakah cerai mudah bagi Anda? Belum tentu. Seandainya ada satu orang punya suami setiap hari nempelengin dia jauh lebih bagus daripada menjanda lalu berzina. Karena zina ngeri, hukumannya tempelengan akhirat. Maka punya suami suka nempeleng jauh lebih aman daripada dia bercerai lalu berzina. Maksudnya apa? Kalau kamu harus minta cerai pada suami yang suka zalim, pastikan engkau aman urusan berzina. Lalu bagaimana? Lagi-lagi punya ilmu membuka pintu halal yang gampang, gak ada trauma, gak ada ini. Sebab ada trauma terhadap pertanyaan sebelumnya. Trauma itu bisa saja memang dia betul trauma, bisa saja itu bisikan setan biar tidak menikah lalu dia melakukan kehinaan zina. Bisa jadi itu. Maka waspada kepada dirimu sendiri, insya Allah akan selamat. Insya Allah ada bisa. Baik Buya, selanjutnya Buya saya ingin menanyakan apakah saya salah dan berdosa bila mana diputus tali persaudaraan oleh saudara dari almarhum suami saya, dikarenakan saya mempertahankan dan memperjuangkan hak putra saya yang waktu itu masih berusia 2 tahun ditinggal berpulang bapaknya. Baik, Anda mempertahankan hak dalam arti mungkin mengurusi peninggalan suami untuk anak-anak Anda adalah hak salah, ansah, dan bukan sebuah kesalahan. Anak-anak yatim punya warisan dari ayahnya, Anda pertahankan. Tapi di saat Anda mempertahankan dan semuanya di saat mempertahankan waris, tolong tidak dengan kebencian dan tidak dengan dusta. Haknya saja diambil.
Adapun buahnya kok ternyata dimusuhi oleh seseorang, bukan Anda yang salah. Anda pertahankan, ya sudah. Selagi Anda yakin dalam kebenaran, kalau ada orang musuhi Anda dari keluarga suami, ya sudah, Anda tidak boleh balas dengan kebencian. Ya biarkan saja, didoain dengan doa kebaikan. Mungkin saudara suami musuhi Anda mengatakan begini. Ya sudah, Anda urusan Anda dengan Allah. Yang penting Anda tidak mengambil haknya orang lain. Anda hanya ingin mengambil haknya anak untuk anak-anak Anda. Maka sah, tapi harus hebat. Anda tidak boleh terpengaruh. Yang menjadi masalah adalah di saat didolimi punya pengaruh, menjadi memusuhi, gunjing. Anda setiap hari gunjing paman-pamannya anak Anda menggunjing ipar-ipar Anda berarti terjerumus dengan setan. Anda diam, Anda didolimi, ya sudah, Anda menuntut hak Anda, tapi tanpa ada kebencian, tanpa ada marah, tanpa ada menggunjing, dan seterusnya. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Baik Bu ya. Bismillah, selanjutnya apa nasihat Buya dalam mencari pasangan yang tepat, karena sekarang banyak yang manipulatif. Ketika berkenalan ternyata tidak sama ketika sudah menikah. Baik. Jadi yang terpenting itu waktu memilih. Memilih itu yang benar. Jadi kalau sederhananya begini, kalau sebelum menikah itu lihatlah calon pasanganmu dengan mata melek beneran. Tapi kalau sudah menikah, lihatlah pasanganmu dengan mata remang-remang. Sekarang kebalikannya, waktu nikah hanya kenal langsung mau, giliran setelah menikah dicari-cari kesalahannya. Ini bodoh. Ingat, lihatlah calon pasanganmu dengan mata melek, dan lihatlah pasanganmu dengan mata remang. Maksudnya ya sudah, memaafkan. Nah, maksudnya ini apa? Milih yang benar. Tentunya siapa yang rekomendasi? Harus ada rekomendasi. Kalau hanya dia langsung satu-satu Anda dengan dia, nggak ada. Yang cerita saya kalau tidur reces terus, nggak pernah ngomong, nggak ada. Pernah ngomongin kejelekannya nggak ada. Selalu tampak baik, begini harapan-harapan lagi kerayu. Makanya kalau pengen tahu laki-laki itu tidak dengan dirimu sendiri, makanya pacaran itu adalah orang siap dibohongi. Pacaran siap dibohongi. Yang paling benar adalah Anda tanya. Sampai dalam Islam diajarkan, kalau engkau ingin mengetahui tentang seorang laki-laki, kirim adikmu atau pamanmu, keponakanmu untuk duduk dengan laki-laki, seminggu sudah tahu tidurnya bagaimana, ngomong suka gunjing atau tidak, makannya bagaimana, sholatnya ketahuan. Bukan langsung gimana, kamu baik enggak? Ya pasti baik. Kamu sering tahajudan enggak? Oh tahajudan, setiap malam semuanya di program jam 3 harus bangun. Hanya ngirim SMS enggak? Padahal dia tidur lagi. Hanya biar tahajudan. Hati-hati. Jadi cara memilih yang benar, di mana, orang mana dia. Makanya yang menjadi problem di saat engkau mencintai sebelum engkau memilih. Mencintai sebelum memilih, sebab kalau sudah mencintai tidak bisa memilih. Seolah-olah hanya dia dong. Dan hati-hati, ini banyak kita terjebak dalam cinta. Ada seorang perempuan, mohon maaf ini, perempuan lagi, orang tuanya nggak mau, laki-laki nggak baik, katanya tetap ini. Saya nasihati, setengah jam saya nasihati, solehah, laki-laki itu baik kan? Baik ya? Baik ya, baik. Laki-laki baik, saya kasih gambaran laki-laki baik, tidak paling tidak begini. Tidak harus tingkat tinggi, tidak paling tidak pernah kasar kepadamu, tidak mencacimu, tidak pernah ngolokmu, tidak gini. Saya jajarkan kriteria yang sederhana. Gimana laki-laki itu? Cocok untuk kamu? Baik kira-kira? Dia langsung ngomong gini. Geleng. Ibunya seneng ya waktu anaknya menyadari bahasanya pacarnya itu ternyata tidak sesuai geleng begini. Setelah geleng dipeluk sama uminya. Dipikir sudah bakal meninggalkan laki-laki itu. Ternyata setelah dipeluk uminya ngomong, Buya mau tanya, apa solehah? Dan semua orang bisa berubah kan? Semua orang bisa berubah. Dan semua orang boleh bisa berubah. Ini gara-gara gula Jawa rasa makanya kalau Anda jatuh cinta dulu, Anda siap dibodohi. Belum tahu, makanya kalau orang salah makan itu hanya sakit perut, salah mencintai sakit seumur hidup. Jarang ajar, bukannya cimaki, marah-marah, segala macam, gak jelas tuh. Nasib buruk orang itu. Baik, dari cara yang benar. Nanti ada ikuti silsilah kajian Buya adalah menuju cara memilih pasangan, bagaimana caranya dan seterusnya. Kemudian juga tidak usah nunggu. Ini lagi ilmu menikah ya. Jadilah Anda Sayyidah Khadijah. Khadijah itu wanita tercerdas di dunia dan di akhirat. Jadi kalau di kampung Anda, mohon maaf, ada laki-laki soleh, tidak harus Anda senang dulu. Di kampung, Abah, ada orang baik di kampung enggak? Oh itu ada lulusan pondok atau ngaji sana, orangnya baik gini. Tapi nggak punya duit, nggak apa-apa, Abah. Gimana terus? Anda yang mencari. Sayyidah Khadijah lihat ada pemuda ganteng, soleh, pinter, jujur, namanya Muhammad bin Abdullah.
Pengen tahu ini, ajak bisnis. Bisnis itu tidak langsung, nggak ada ngurus Maisarah. Mendampingi bisnis Nabi, membawa bisnisnya Siti Khadijah. Di sepanjang perjalanan tampak kejujuran, kelembutan, akhirnya semakin mantap. Muhammad bin Abdullah adalah orang baik. Maju keluarganya Siti Khadijah. Makanya setelah itu apa? Diterima oleh keluarga baginda Nabi Muhammad. Setelah itu wanita Arab mengatakan, oh seandainya aku jadi Khadijah, sudah telat. Nah, sudah telat. Makanya kalau ada laki-laki baik, tidak apa-apa. Kalau seandainya tidak diterima, bodoh tuh. Sekarang yang jadi masalah perempuan itu ikut madhab ini gak berani. Malu, kok perempuan mulai. Tapi giliran pacaran mau dia mesem sendiri, bahasa-bahasa bibir kalau udah dia disalamin sekalian oleh 3 kali kok udah dipanggil lagi, kasihan banget orang. Macam-macam perempuan. Nah ini, akan tapi caranya terhormat bukan, mas kamu mau enggak dengan aku, bukan gitu. Dengan cara indah bertanya. Termasuk kalau seandainya punya anak perempuan. Saya punya anak perempuan atau bagaimana? Tidak apa-apa, punya anak perempuan, jadilah seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Punya anak namanya Hafsah. Lihat laki-laki baik namanya Uthman bin Affan. Ya Uthman, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar. Aku punya anak perempuan, barangkali kamu punya hajat. Loh, ditawarkan dengan cara terhormat. Sayyidina Abu Bakar gak mau. Hei Uthman, aku punya anak perempuan, gak mau. Loh, saya sebagai punya orang bapak, saya mencari. Karena bisa jadi kalau seperti saya misalnya, mungkin orang gak tertarik dengan anak saya. Kan bisa jadi begitu kan? Atau mungkin Silo takut dengan saya, bisa jadi begitu. Akhirnya apa? Anak baik nggak berani ke sini, dua-duanya model. Makanya kalau ada anak baik, sudahlah. Anda kalau menemukan laki-laki baik, sudahlah. Ada? Telepon ke sini, saya ingin lamar ke nanti. Saya bilang, assalamualaikum, saya ketemu di Hongkong ini. Maksudnya apa? Segera. Maksudnya mencari pasangan, tidak apa-apa, tidak harus dengan cinta dulu. Bahkan kaidah atau prinsip atau inspirasi cinta dihadirkan. Bangun rumah, bangun cinta di atas pernikahan. Jangan bangun pernikahan di atas cinta. Milih pasangan yang benar baru membangun cinta. Terkadang mencintai gak jadi, akhirnya mencintai seseorang, nikah dengan orang lain, tersiksa dalam hidupnya. Orang bodoh dia. Cukup insya Allah. Yang penting adalah indah setelah ini. Jangan marah. Kalau baca melihat cermin, latihan senyum sama suami. Kalau enggak di Hongkong itu kan teknologi canggih, ada enggak baut senyum? Mukanya cemberut. Aduh. Hei, senyum. Oke, insya Allah. Baik, Masya Allah. Insya Allah semoga tadi nasihat dari Buya dari awal akhir insya Allah jadi motivasi untuk yang belum menikah, insya Allah segera berupaya mendekati halal. Tadi kata Buya nggak usah nunggu. Ya, nggak usah nunggu, pulang dulu. Yang penting pasti hari ini. Udah pesan-pesan sama ayahnya, lihat-lihat yang ya mungkin di kampung orang-orang soleh, Masya Allah di dekat-dekat sekitar rumah gitu ya. Baik. Dan juga untuk yang sudah menikah, Bismillah. Pokoknya punya prinsip rumah tangga harus bahagia. Karena kebahagiaan dalam rumah tangga tuh bonusnya banyak. Di antaranya bonus, insya Allah jadi sebab anak-anak menjadi mudah dididik menjadi anak yang soleh-solehah. Dan bonus paling gede kalau kita bisa bangun keindahan dalam rumah tangga karena Allah, insya Allah itu muqaddimah bahagia kelak di akhirat. Kalau semoga semua yang punya masalahnya terselesaikan dengan cara yang terbaik, dan yang sudah bahagia semoga terus istiqomah bahagia dunia akhirat. Baik, selanjutnya Buya ditutup dengan doa keberkahan. Baik, Masya Allah.